Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang isim nasab, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Pada kitab panduannya halaman yang ke-69 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, musannif mengatakan al-maf'ulul mutlaku, maf'ul mutlak. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-maf'ulul mutlaku, al-maf'ulu al-mutlaku, maf'ulu al-mutlaku ismun mansubun min lafdil fi'li ay masdarun yudhkaru ma'ahu litawkidihi aw libayani naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlak adalah isim yang dinasab min lafdil fi'li, dari lafadz fi'il, yaitu berupa masdar. Yudhkaru ma'ahu, disebutkan bersamanya, bersama fi'il tersebut, litaukidihi, untuk penguat fi'il, aw li bayani naw'ihi, atau untuk menjelaskan jenis perbuatan, au adadihi, atau menerangkan bilangan dari suatu perbuatan. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang ini adalah tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini salah satu di antara isim yang harus dinasab. Salah satu di antara isim yang harus dinasab. Itu maf'ul mutlak. Nah, sekarang apa itu maf'ul mutlak? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yang disebutkan oleh musannif pada kitabnya, maf'ul mutlak itu adalah ismun mansubun au masdarun mansubun. Isim yang nasab, yaitu berupa masdar yang muncul bersama fiilnya dalam sebuah kalimat. Ini namanya maf'ul mutlak. Oleh karena itu, idza wajadna masdaran mansuban jaa ma'a fi'lihi fahuwa maf'ulun mutlakun. Apabila pada susunan sebuah kalimat ada sebuah masdar yang nasab muncul, datang bersama fiilnya dalam sebuah kalimat tadi, maka masdar tadi berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Contoh, inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan. Pada contoh tadi, kita dapati di situ ada masdar, yaitu fathan. Pada kalimat tadi, muncul, datang bersama fiilnya fathan, yaitu fatahna, fataha. Maka fathan disebut dengan
maf'ul mutlak. Karena fathan adalah ismun mansubun masdarun ja'a ma'a fi'lihi. Karena maf'ul mutlak itu adalah isim nasab berupa masdar yang datang bersama fi'ilnya. Maka fathan inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Nasab berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Baik. Contoh yang berikutnya. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Kalau kita perhatikan, pada ayat tersebut ada kata takliman. Takliman ini masdar dari fi'il kallama. Dan sebelumnya di situ ada fi'il kallama. Wa kallama. Wa kallamallahu Musa. Kemudian takliman didatangkan masdarnya. Kenapa? Karena takliman datang bersama fi'ilnya. Mana fi'ilnya takliman? Kallama. Kalau kita urutkan, masdar dari kallama adalah takliman. Kallama yukallimu takliman. Maka takliman ini merupakan masdar. Muncul bersama fi'ilnya dalam satu kalimat, berarti takliman berkedudukan atau disebut sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman hada masdar mansubun yudhkaru ma'a fi'lihi. Baik. Misalun akhar. Contoh yang berikutnya atau contoh yang lainnya. Fa'akhadnahu akhdha azizin muqtadir. Fa'akhadnahu akhdha azizin muqtadir. Kalau kita perhatikan kalimat yang barusan kita baca dalam ayat wa akhadnahu akhdha. Akhdha masdar. Datang bersama fiilnya yaitu akhadha wa akhadna. Akhadha. Didatangkan masdarnya akhdha. Berarti akhdha inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Disebut dengan maf'ul mutlak. Baik. Maka kesimpulannya dari sini adalah bahwa yang namanya maf'ul mutlak itu adalah masdarun mansubun yudhkaru ma'a fi'lihi fil kalam. Taib. Maf'ul mutlak adalah masdarun mansubun, isim berupa masdar yang dinasab datang bersama fi'ilnya. Inilah yang namanya maf'ul mutlak. Baik. Kemudian yang kedua, sebelum kita membaca pada contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif dan juga kembali kepada contoh-contoh yang telah kita sebutkan, maka keberadaan maf'ul mutlak pada penggunaannya dalam susunan sebuah kalimat ada 3 fungsi. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif adalah litaukidil fi'li. Keberadaan maf'ul mutlak yang pertama adalah untuk menguatkan fi'il. Berarti berfungsi sebagai penguat, taukid. Maka kalau maf'ul mutlak ini berfungsi untuk penguat, diartikan dengan sungguh.
masdar tidak perlu diartikan. Maka cukup diartikan dengan sungguh. Taib. Sebagaimana pada contoh wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Keberadaan takliman berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Karena masdar nasab muncul bersama fiilnya atau datang bersama fiilnya pada susunan sebuah kalimat. Maka dia disebut maf'ul mutlak. Keberadaannya atau fungsinya takliman di situ sebagai apa? Atau dia berfungsi untuk apa? Maka kita katakan dia berfungsi untuk penguat. Litaukid. Sebagai penguat. Sebuah fiil. Sehingga kata takliman ini tidak perlu untuk diartikan. Tidak perlu diartikan sebagaimana masdar. Karena fungsinya dia sebagai penguat, maka artikan dia sebagai penguat. Sehingga biasanya kalau untuk penguat itu diartikan dengan sungguh. Maka wa kallamallahu Musa takliman, kalau kita maknakan, kalau kita artikan, sungguh Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Itu maknanya. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi maf'ul mutlak yang kedua adalah libayani naw'ihi. Untuk menerangkan jenis. Untuk menerangkan jenis. Nah, ketika maf'ul mutlak ini berfungsi untuk menerangkan jenis, maka tidak diartikan sungguh. Artikan seperti atau dengan. Seperti atau dengan. Ya, nanti akan kita terangkan tentang ciri kapan kita katakan maf'ul mutlak ini berfungsi sebagai penguat dan kapan untuk menerangkan jenis. Kemudian yang ketiga, fungsi maf'ul mutlak dalam sebuah kalimat adalah untuk menerangkan bilangan. Untuk menerangkan bilangan, jumlah perbuatan. Jumlah sebuah fiil. Ini adalah fungsi daripada maf'ul mutlak. Taib. Kemudian baru pembahasan yang ketiga adalah ciri tanda masing-masing dari ketiganya. Sebelum kita masuk pada contoh-contohnya, maka contoh-contoh di situ akan kita baca saja, ya. Nanti kita bisa melihat apa kira-kira masing-masing fungsi dari maf'ul mutlak yang disebutkan oleh musannif. Sekarang yang akan kita terangkan di sini adalah ciri tanda masing-masing dari setiap maf'ul mutlak pada sebuah kalimat. Yang pertama, maf'ul mutlak berfungsi sebagai penguat. Sehingga kita artikan dengan sungguh. Kapan? Apabila maf'ul mutlak atau masdar yang muncul bersama fiilnya tidak disifati dan juga tidak mudhaf, tidak bersambung dengan isim yang setelahnya, atau tidak ada atau tidak ikut wazan fa'latan. Ini adalah keberadaan maf'ul mutlak berfungsi untuk penguat. Sehingga diartikan dengan sungguh. Sebagaimana pada contoh wa kallamallahu Musa takliman. Kalau kita perhatikan kalimat wa kallamallahu Musa takliman, kita artikan sungguh Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Takliman
di situ tidak ada sifatnya. Tidak disifati. Yang kedua, kata takliman tidak bersambung dengan isim yang lain. Tidak bersambung dengan isim yang setelahnya. Tidak mudhaf. Kemudian takliman tidak menunjukkan wazan fa'latan. Fa'latan. Berarti takliman di situ maf'ul mutlak berfungsi untuk penguat. Karena cirinya tadi. Atau kita bisa membuat contoh yang lainnya. Kita bisa membuat contoh yang lainnya. Misalnya adalah yadrusu at-tullabu al-lughatal arabiyyata darsan. Yadrusu at-tullabu al-lughatal arabiyyata darsan. Wujudu darsan, adanya kata darsan adalah litaukidil fi'li, untuk atau sebagai penguat sebuah fi'il yadrusu. Darsan mansubun maf'ulun mutlakun. Darsan berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, nasab, kemudian dia berfungsi untuk penguat. Kenapa? Karena darsan di situ tidak disifati, tidak bersambung dengan isim yang lain, dan tidak ikut wazan fa'latan. Yadrusut tullabul lughatal arabiyyata darsan. Sungguh murid-murid itu sedang belajar bahasa Arab. طيب مثال آخر يأكل الولد الخبز أكلا يأكل الولد خبزا أكلا الولد مرفوع sebagai fa'il, khubzan nasab sebagai maf'ulun bi, kemudian aklan masdarun mansubun, masdar yang nasab, ja'a ma fi'lihi, datang bersama fi'ilnya, yaitu ya'kulu, maka aklan maf'ulun mutlakun. Aklan nasab sebagai maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai penguat. Litaukid. Karena aklan laisa mausufan, tidak disifati, wala mudhafan, dan tidak bersambung kepada isim yang lainnya, wala ala wazni fa'latan, dan dia tidak ikut wazan fa'latan, yaitu aklan. Kalau kita artikan, seorang anak itu sungguh sedang makan roti. Taib. Itu fungsi yang pertama, ciri yang pertama, maf'ul mutlak sebagai penguat. Kemudian yang kedua, ciri maf'ul mutlak berfungsi sebagai bayani nau, untuk menerangkan jenis. Untuk menerangkan jenis, maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai keterangan jenis daripada perbuatan, maka bisa kita mengartikan dengan seperti atau dengan menambahkan kata dengan. Taib. Ciri tandanya sama, yaitu maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai menerangkan jenis adalah idza kana al-masdaru mausufan. Apabila masdarnya itu disifati. Au al-masdaru mudhafan. Atau masdarnya ini mudhaf kepada isim yang lain. Ini merupakan salah satu di antara contoh maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai keterangan jenis, untuk menerangkan jenis. Yang pertama, apabila ada sifatnya, masdar tersebut disifati, atau masdar tersebut bersambung kepada isim yang lain. Baik, sekarang
Tinggal apabila masdar tersebut disifati, biasanya diartikan dengan menambahkan kata dengan. Contoh adalah yarkudu aliyun rukudan hasanan. Yarkudu aliyun rukudan hasanan. Yarkudu aliyun, aliyun marfu sebagai fa'il, rukudan hada masdar mansub, ja'a ma'ahu al-fi'il, datang bersama fi'ilnya, yaitu yarkudu. Kemudian hasanan, di situ ada lafaz hasanan. Kata hasanan ini sebagai sifat. Sifatnya rukudan. Berarti rukudan masdar nasab yang disifati oleh kata hasanan. Maka rukudan sebagai maf'ul mutlak. Karena masdar nasab muncul bersama fiilnya. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai keterangan jenis. Nah, karena dia disifati, maka diartikan dengan. Sehingga kalau kita artikan yarkudu aliyun rukudan hasanan, maka Ali tidur dengan baik. Yarkudu aliyun rukudan hasanan. Ali tidur dengan baik. Itu maknanya. Baik. Kemudian apabila masdar nasab ini, maf'ul mutlaknya ini mudhaf bersama dengan isim yang lainnya, maka diartikan seperti. Contoh tadi. Perhatikan contohnya. Yarkudu aliyun rukudan nabiyyi. Yarkudu aliyun rukudan nabiyyi. Rukuda tetap masdar nasab. Muncul bersama fiilnya. Maka rukuda sebagai maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Apakah sebagai taukid? La. Bukan sebagai taukid. Tapi dia datang untuk menerangkan jenis dari perbuatan. Karena dia mudhaf, ruku dan nabiyyi bersama dengan isim yang setelahnya nabiyyi, maka di situ diartikan seperti. Kalau kita artikan yarkudu aliyun rukudan nabiyyi, maka Ali tidur seperti tidurnya Nabi. Ali tidur seperti tidurnya Nabi. Itu maknanya. Taib. Misalnya akhar. Yajlisu asy-syaikhu julusan tayyiban. Yajlisu asy-syaikhu julusan tayyiban. Taib. Asy-syaikhu marfu sebagai fa'il. Julusan nasab sebagai maf'ul mutlak. Apakah sebagai taukid? Bukan. Dia keberadaannya untuk menerangkan jenis. Karena disifati, ada kata tayyiban, sifatnya, maka julusan berfungsi untuk menerangkan jenis. Diartikan dengan. Seorang syekh itu duduk dengan baik. Taib. Contoh yang kedua, yajlisu Ammarun julusal alimi. Yajlisu Ammarun
julusal alimi. Amaru marfu' sebagai fa'il. Julusa nasab sebagai maf'ul mutlak. Maka dia berfungsi untuk menerangkan jenis. Karena dia mudhaf, maka diartikan dengan seperti. Amar duduk seperti duduknya seorang alim. Baik. Kemudian yang ketiga, maf'ul mutlak yang ketiga berfungsi untuk libayanil adat, untuk menerangkan bilangan, jumlah perbuatan, jumlah dari sebuah perbuatan. Maka cirinya adalah yang pertama, apabila masdar tersebut disifati dengan bilangan. Yang kedua, atau dia mengikuti wazan fa'latan. Ikut wazan fa'latan. Masdarnya disifati dengan sebuah angka, atau masdarnya ikut wazan fa'latan. Fa'latan. Taib. Misal. Contoh adalah darabtu aliyan darbatan. Darabtu aliyan darbatan. Perhatikan di situ, darabtu aliyan darbatan tak sebagai fa'il, darabtu aliyan sebagai maf'ul bih, darbatan masdar ikut wazan fa'latan. Karena ingat, fi'il yang ataupun fi'isim yang 3 huruf ikut wazan fa'latan adalah ismul marrah. Ismul marrah itu menunjukkan arti sebuah bilangan. Maka darbatan ikut wazan fa'latan masdar yang berfungsi untuk menerangkan jenis. Masdar yang berfungsi untuk menerangkan bilangan. Sehingga kalau kita artikan darabtu aliyan darbatan, aku memukul Ali sekali pukulan. Atau darabtu aliyan darban wahidan. Darabtu aliyan darban wahidan. Darban masdar nasab muncul bersama fiilnya. Dia disifati dengan kata wahid. Wahidan itu adalah sebuah angka. Maka menunjukkan arti bilangan. Untuk menerangkan bilangan. Berarti aku memukul Ali 1 kali. Taib. Itu adalah ciri tanda masing-masing dari maf'ul mutlak. Yang pertama berfungsi untuk penguat, yang kedua berfungsi untuk menerangkan jenis, yang ketiga untuk menerangkan bilangan. Taib. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.